Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Al-Islami dengan NPM 2335100637. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang asinkronis dan sinkronis pada pertemuan ini, yaitu konsep JavaScript, asinkronis, dan perbedaan dan sinkronus. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu apa itu sinkronus. Sinkronus dalam JavaScript berarti eksekusi kode berjalan secara berurutan, satu per satu. Setiap perintah harus menunggu perintah sebelumnya, sesuai sebelum bisa dieksekusi. Konsep utama sinkronus yaitu adalah eksekusi berurutan. Setiap baris kode dijalankan satu persatu tanpa melompati tugas sebelumnya. Blocking atau pemblokiran, jika ada tugas yang lama, misalnya perhitungan berat atau membaca file besar, kode lainnya tidak akan berjalan sampai tugas itu selesai. Yang terakhir yaitu adalah single threaded. JavaScript secara default berjalan dalam satu thread, artinya hanya bisa melakukan satu tugas dalam satu waktu. Berikutnya ada konsep berikutnya adalah contoh sinkronus di JavaScript, dan ini adalah outputnya. Kode berjalankan kode dijalankan berurutan satu persatu tanpa ada penundaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yaitu apa itu sinkronus. Sinkronus dalam JavaScript berarti kode bisa dieksekusi tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Ini memungkinkan program untuk tetap berjalan dan menangani tugas lain sementara proses tertentu masih berlangsung. Konsep utama asinkronus yaitu adalah asinkronus berarti kode bisa berjalan tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. JavaScript tetap melanjutkan eksekusi kode lain, sementara tugas asinkronus seperti mengambil data dari API timer timer masih berjalan di latar belakang. Yang ketiga selanjutnya itu adalah tiga cara menangani asinkronus di JavaScript. Yaitu yang pertama ada callback, yaitu fungsinya yang dipanggil setelah tugas selesai. Yang kedua adalah promise, yaitu cara modern untuk menangani tugas asinkronus tanpa callback bertingkat. Yang ketiga ada async atau wait. Cara cara lebih cara lebih mudah untuk menulis kode asinkronus. Nah, di sini ada tabel yaitu tentang perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Perbedaan utama pada asinkronus dan sinkronus yang pertama adalah pada eksekusi berjalan satu persatu berurutan pada sinkronus. Pada asinkronus bisa berjalan bersamaan, tidak perlu menunggu. Selanjutnya ya poin kedua itulah blocking. Ya, kode berikutnya harus menunggu. Tidak, kode bisa lanjut tanpa menunggu. Selanjutnya contohnya yaitu pada sinkronus membaca file besar secara langsung. Pada asinkronus mengambil data dari API tanpa membekukan UI. Selanjutnya 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 contoh dari selanjutnya contoh membaca pada asinkronus membaca Selanjutnya contoh membaca file besar secara langsung pada sinkronus. Asinkronus mengambil data dari API tanpa membekukan. Selanjutnya implementasi pada sinkronus yaitu kode biasa. Pada asinkronus callback, promise dan async await. Selanjutnya jenis-jenis asinkronus dalam JavaScript, yaitu yang pertama callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil setelah tugas tertentu selesai. Callback sering digunakan dalam asinkronus JavaScript seperti set timeout atau membaca file atau mengambil data dari API. Callback membantu JavaScript menangani kode non-blocking sehingga kode lain tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu. Kelebihan dari callback yaitu adalah sederhana dan langsung digunakan. Callback adalah metode bawaan JavaScript dan mudah diterapkan dalam fungsi asinkronus. Dapat digunakan untuk operasi asinkronus. Callback memungkinkan JavaScript untuk menjalankan kode tanpa harus menunggu proses lain selesai. Fleksibel dan reusable.
Callback dapat digunakan kembali dalam berbagai fungsi lain. Selanjutnya ada kekurangan dari callback, yaitu yang pertama callback hell atau kode sulit dibaca dan dipelihara. Jika banyak callback bersarang, kode menjadi sulit dimengerti. Selanjutnya sulit untuk menangani error, yaitu jika terjadi error di dalam callback harus menggunakan banyak pengecekan manual. Selanjutnya kurang terstruktur dibanding promise ataupun async await. Callback tidak sejelas promise atau async await dalam menangani tugas asinkronus secara berurutan. Selanjutnya ada contoh penggunaan callback. Di sini saya akan mempraktikkannya. Di sini saya telah membuat sebuah folder yang bernama pertemuan 6 PBK dan membuat HTML yaitu pertemuan 6. Kita pada set pertama kita akan menambahkan HTML dulu. Kita beri nama. Pada body kita bisa menambahkan header seperti contoh untuk memperbagus saja. Sini kita masukkan script untuk memanggil atau menggunakan JavaScript. Nah, di sini akan kita masukkan penggunaan dari callback. Function console satu selesai. Kita buat seperti pada contoh callback. Oke. Oh, di sini terdapat set time. Set time out. Kurung. Set close. Oke. Set time out.
Sudah, ini kita bisa copy saja. Tugas selesai. Tiga. Oke, depan tugas satu. Satu. Oke. Oke, tugas tiga. Oke, sini script. Oh, kemungkinan. Oh, oke. Coba kita tes. Oke, inspect. Oke, di sini ada kesalahan lagi pada baris ke-27. Sepertinya ada yang salah. Di sini harusnya ada callback. Tunggu lagi. Nah, sini sudah menampilkan pada inspect-nya console. Tugas 1 selesai, tugas 2 selesai, dan tugas 3 selesai. Selanjutnya ada promise. Promise adalah fitur di JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus secara lebih mudah dan terstruktur dibandingkan callback. Promise memiliki 3 kondisi utama, yaitu pending, sedang dalam proses, atau belum selesai, resolved atau full filed berhasil dijalankan, rejected atau gagal dijalankan. Kelebihan dari Promise yaitu mengatasi callback hell. Promise memungkinkan kita menulis kode asinkronus tanpa callback bertingkat, sehingga lebih rapi, mudah dibaca dan dikelola. Dengan dan Chats, kode lebih terstruktur dibandingkan callback, lebih baik dalam menangani error. Chats memungkinkan error tanpa harus menuliskan banyak kondisi seperti dalam callback. Kekurangan pada Promise yaitu masih bisa menjadi kompleks jika terlalu banyak dan kode bisa tetap sulit dibaca. Tidak bisa dibatalkan jika sebuah promise mudah berjalan
kita tidak bisa membatalkan tanpa cara khusus seperti menggunakan abort controller. Kurang optimal dalam beberapa kasus jika tidak dikelola dengan baik. Promes bisa menyebabkan memori leak jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya, contohnya, contoh penggunaan Promise kita akan praktikkan langsung. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan functionnya terlebih dahulu. Function, function, fetch. Nice. Solve, solve, set time out, set time out, solve, resolve. Bisa ditemukan. Oke, kita bisa salin. Coba server kita ada ganti isi saja. Sudah ditemukan selanjutnya postingan. Postingan ditemukan. Di bawahnya masukkan konsol. Post.
variatif. Maaf, sini jalan sebelah. Terus ini kita masukkan string fetching. Oke, ini bawahnya kita masukkan voice total user cara iki saja. Console user console selanjutnya
Oke, kita coba. Sini ada kecelakaan ada 626. Sini. Progress Alfie. Nah, sini sudah menampilkan user ditemukan, postingan ditemukan, dan komentar ditemukan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Async await. Async await adalah cara modern dalam JavaScript untuk menangani operasi asinkronus dengan sintaks yang lebih sederhana dan mudah dibaca dibandingkan promise atau callback. Async digunakan untuk mendeklarasikan fungsi asinkronus. Await digunakan untuk menunggu hasil dari sebuah promise sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Kelebihan dari async await adalah mudah dibaca dan dipahami. Sintaks lebih bersih dibandingkan promise, chaining, atau callback help. Error handling lebih baik. Bisa menggunakan try catch sehingga lebih mudah menangani error. Kode lebih terstruktur, eksekusi kode terasa seperti sinkronus meskipun berjalan asinkronus. Kekurangan dari async await adalah tidak bisa berjalan paralel secara default. Jika tidak menggunakan promise.al, eksekusi bisa lebih lambat. Tidak bisa membatalkan request setelah await dipanggil. Kita tidak bisa menghentikan prosesnya. Harus menggunakan try catch. Jika tidak menangani error dengan baik, program bisa mengalami crash atau bug tersembunyi. Sini ada contoh dari penggunaan async await. Langsung saja kita praktekkan. Function
async function get I console console Oke, sini sudah selesai. Nah, salah kita tes. Nah, di sini sudah menampilkan gagal mengambil data karena datanya belum dimasukkan kan. Di situ sudah menampilkan gagal mengambil data. Kesimpulan dari materi ini adalah sinkronus adalah model eksekusi di mana kode dieksekusi baris per baris secara berurutan. Jika suatu proses memakan waktu lama, kode berikutnya akan menunggu sampai proses tersebut selesai. Asinkronus memungkinkan eksekusi kode tidak perlu menunggu proses sebelumnya selesai. JavaScript menggunakan callback, promise, dan async await untuk menangani operasi asinkronus, seperti pengambilan data dari API atau operasi file. Perbedaan utama sinkronus, proses berjalan secara berurutan dan bisa menyebabkan blocking. Asinkronus, proses berjalan di latar belakang sehingga kode lain tetap dapat dieksekusi tanpa menunggu metode asinkronus dalam JavaScript. Callback, fungsi yang dipanggil setelah operasi selesai bisa menyebabkan callback hell. Promise, objek yang merepresentasikan hasil sukses atau gagal dari operasi asinkron. Async. Async await, cara modern yang lebih bersih dan mudah dipahami untuk menangani promise.
Async await lebih disarankan karena membuat kode lebih mudah dibaca, menangani error lebih baik dengan try catch, dan lebih mudah digunakan dibandingkan callback ataupun chaining then pada promise. Baik, mungkin sekian dari video kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.